Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamatun Nazilah dengan NIM 19081010106 dari kelas PAIA semester 6. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan media dan sumber belajar pendidikan agama Islam di sekolah dasar luar biasa. Pengembangan media dan sumber belajar materi pendidikan agama Islam di sekolah dasar luar biasa. SLB atau Sekolah Luar Biasa merupakan lembaga pendidikan khusus yang menangani pendidikan untuk peserta didik yang memiliki ketidaksempurnaan fisik atau salah satu dari organ tubuhnya tidak berfungsi. Nah, batasan-batasan bahwa anak tergolong luar biasa atau cacat mental berkelainan adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal, di mana mereka memiliki masalah pada mental, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik, dan neuromuskular, perilaku sosial dan emosional, maupun kemampuan berkomunikasi. Maka dari itu, anak yang berkebutuhan khusus membutuhkan media dalam pembelajarannya. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan tujuan pengefektifan proses komunikasi, materi, informasi, dan pesan-pesan pembelajaran. Media pembelajaran sangat penting bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus dikarenakan memiliki kesulitan dalam proses belajar, sehingga dibutuhkan media yang konkret untuk memahami materi yang abstrak, membangkitkan motivasi dan menarik perhatian, memfungsikan seluruh indera, mendekatkan dunia teori dengan realita, meningkatkan terjadinya diskusi atau interaksi, menyajikan informasi belajar yang dapat diulang-ulang. Media pembelajaran diutamakan yang berupa audiovisual aids. Ketersediaannya cukup dan layak pakai. Selama benda-benda asli dapat disajikan, maka guru hendaknya menggunakan media asli tersebut dalam proses pembelajaran. Media sebagai alat bahan yang digunakan untuk mengefektifkan proses komunikasi agar materi, informasi, dan pesan-pesan pembelajaran dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Contoh beberapa media yang digunakan adalah media pembelajaran audio visual aids, bentuk gambar diam seperti poster dan flashcard huruf hijaiyah. Di samping itu juga menggunakan benda-benda asli seperti sajadah, Al-Quran, mukena, peci, dan sarung. Penetapan pemilihan media setidaknya memperhatikan analisis kesesuaian kondisi guru, siswa, dan lingkungan serta karakteristik atau sifat media yang meliputi visible dapat dilakukan, interesting menarik, useful bermanfaat, structured tepat, strukturit susunan keunikannya, akurat yaitu tepat, dan prinsip kemudahan belajar siswa. Keterpaduan teknologi dan media sudah menjadi bagian juga dalam pemilihan media pembelajaran. Justru perlunya pembelajaran khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang disebut dengan kurikulum kompensatoris. Dewasa ini sudah banyak menerapkan keterpaduan teknologi dan media. Banyak media dan alat bantu anak berkebutuhan khusus yang telah memanfaatkan kemajuan bidang teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fianur Fajriyah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Di sini, Gerlach dan Eli mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar, media adalah manusia, materi, kejadian yang membangun kondisi agar siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Nah, bagi anak berkebutuhan khusus, media merupakan sarana untuk memudahkan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya sesuai dengan hambatannya. Nah, dalam hambatan yang dialami oleh masing-masing anak berkebutuhan khusus, maka guru hendaknya tidak menerapkan satu media untuk semua, akan tetapi mempersiapkan media sesuai dengan jenis hambatannya. Kemudian, mengajarkan pendidikan agama Islam kepada anak berkebutuhan khusus memang harus menggunakan media. Media yang sering digunakan adalah media sederhana yang tersedia, yaitu berupa
gambar-gambar atau rangka tubuh manusia yang terbuat dari plastik, atau jika diperlukan media yang dirakit oleh guru karena terbatasnya media pembelajaran yang tersedia di sekolah. Misalnya, karena tidak tersedianya buku teks dasar pengenalan untuk huruf Braille, guru membuat sendiri bentuk huruf sehingga para peserta didik yang menyandang tunanetra dapat mengenal bentuk huruf sehingga mampu meningkatkan kemampuan membaca. Kemudian, tidak tersedianya buku teks atau buku ajar agama Islam menggunakan huruf Braille, demikian pula Al-Quran dalam tulisan Braille di sekolah. Sehingga mengajarkan agama Islam bagi tunanetra hanya menggunakan tape recorder. Nah, bila mengajarkan sholat, maka anak-anak dipegang satu persatu, sebab sentuhan guru menunjukkan perhatian serius kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Afifa Mazia dengan NIM 19081010101 dari kelas PAIA semester 6. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran PAI di SDLB. Pendidikan agama Islam di SDLB bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan beragama sehingga diterapkan dapat menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta berakhlak mulia sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan pembelajaran PAI melalui perwujudan budaya beragama di sekolah menjadi penting untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada peserta didik, khususnya anak berkebutuhan khusus yang memiliki sifat mudah terpengaruh. Melalui budaya agama ini diharapkan mampu meminimalisir pengaruh negatif dari lingkungan luar diri peserta didik dan mereka bisa mengimplementasikan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan komponen pengembangan media dan sumber belajar materi PAI di SDLB. Di antara salah satu komponennya yaitu media pembelajarannya. Yang pertama, media yang digunakan untuk peserta didik tunanetra. Media yang diterapkan guru pendidikan agama Islam untuk peserta didik tunanetra adalah media yang bisa dijangkau dengan pendengaran dan perabaannya. Seperti contohnya Braille. Braille merupakan media cetak yang berisi simbol-simbol untuk melambangkan angka, huruf, serta tanda baca yang dibuat sedemikian rupa dalam bentuk titik-titik, sehingga keadaannya yang timbul keluar mampu diraba maupun disentuh oleh ujung jari dan mampu dibaca oleh peserta didik tunanetra. Jadi pada dasarnya peserta didik penyandang tunanetra dapat membaca tulisan lewat tangan mereka meskipun tanpa indera penglihatan. Kemudian contoh yang lainnya yaitu radio atau media audio. Radio merupakan alat elektronik yang digunakan untuk memperoleh informasi dari peristiwa atau berita. Selain untuk memperoleh informasi berita, ternyata radio juga bisa digunakan sebagai media dalam pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.